Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna di Bincang Psikologi dari TV 10. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan psikolog untuk menemani perbincangan kita. Di kesempatan kali ini telah hadir Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Wah, seneng kalau ketemu Pak Setio. Sepertinya tuh semua masalah ada solusinya gitu ya. Baik Pak Setio, Ya. Kalau hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang beberapa waktu lalu banyak orang itu menulis story sesuai dengan momentum waktu itu pergantian tahun baru. Resolusi tahun baru adalah lebih bahagia. Banyak yang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya semakin kesini biasanya resolusi akan terlewat. Karena apa? Karena justru mereka nggak paham sendiri gitu loh. Bahagianya menurut mereka tuh, bahagia saya tuh seperti apa. Nggak tahu dia yang dia butuhkan untuk bahagia itu apa gitu. Kan seperti itu ya Pak ya. Nggak tahu dirinya itu sebenarnya butuh apa, harus gimana untuk bahagia itu. Itu wajar ya Pak? Wajar. Wajar. Nah, mungkin untuk membuat kita itu tahu apa sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia, berarti perlu untuk mengenal diri sendiri. Kalau dalam istilah psikologi itu apa itu Pak? Self awareness. Self awareness. Oke. Self awareness berarti itu cara untuk mengenal diri sendiri. Betul. Oke. Sebenarnya apa sih Pak itu? Iya, memang bahagia ini menjadi satu idealis ya, idealisme yang memang harus dicapai gitu. Memang apa sih di dunia ini yang dicari? Kalau enggak itu ya, bahagia. Punya duit nggak punya duit ya harus tetap kan bahagia. Tapi kadang-kadang kan orang kalau ukurnya tuh kebahagiaan tuh yang ada di atas kepala orang lain ya. Rasa-rasanya tuh seperti itu. Itu yang membuat tidak bahagia. Jadi makanya pentingnya kita mengenal diri ya. Kita menyadari diri sendiri atau self awareness ini agar kita itu bisa bahagia. Jadi kalau kita masih atau dalam pepatah itu rumput tetangga ya, rumput tetangga lebih hijau, lebih indah. Nah itu yang membuat itu tidak bahagia. Nah, oke lah sekarang kalau memang bahagia itu menjadi idealisme, bahagia itu kan kalau kita lihat rasanya itu ada di dada ya, iya kan? Seneng bahagia itu di sini gitu ya. Itu sensasi rasa. Nah, kadang orang tidak tahu karena bahagia di sini, maka yang dikejar itu di sini. Bagaimana dia membuat emosinya itu bahagia, bagaimana dia membuat perasaannya itu jadi bahagia. Tapi justru seringkali itu malah membuat tidak bahagia, ya kan? Nah, kita harus misalnya nih kita sedih. Banyak orang pengen merubah sedihnya menjadi bahagia, ya. Kita teringat masa lalu, kita pengen tidak mengingat masa lalu. Nah itu sebenarnya langkah-langkah yang justru malah membuat tidak bahagia. Malah justru tidak membuat bahagia. Tidak membuat bahagia. Nah, langkah-langkah itu justru malah membuat kita jadi ingat masa lalu kita. Karena justru semakin kita tolak, itu akan semakin muncul karena itu menjadi stresor. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat hati kita itu menjadi bahagia? Karena kita tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa merubah sedih menjadi bahagia, itu kita nggak bisa. Nggak bisa merubahnya. Siapapun nggak bisa. Iya sih. Kita sendiri ya nggak bisa. Orang lain apalagi merubah sedih menjadi bahagia, tidak bisa. Nah, kita harus sadar bahwa kita itu ini langsung ke self awareness ya. Iya, ke self awareness. Self awareness kita tuh sebenarnya posisinya di mana? Apakah kita ini hati? Ternyata bukan. Kalau kita hati nurani, kita kolbu, mungkin sedih itu bisa saya rubah menjadi bahagia. Kecewa itu bisa saya rubah menjadi tidak kecewa. Itu kalau saya hati loh ya. Iya. Ternyata tapi masalah kan bukan. Saya bukan hati gitu. Saya ini bukan hati. Nah, kalau saya bukan hati, berarti yang pertama saya tidak bisa merubah sedih menjadi bahagia. Saya tidak bisa merubah hati saya. Kemudian
Yang kedua, saya tidak boleh terombang-ambing oleh hati saya sendiri. Oh iya, iya kan? Karena hati itu kan mudah berubah-ubah ya. Berbolak-balik kan? Iya. Berbolak-balik. Saya nggak mau terombang-ambing. Makanya perlunya self awareness atau memahami diri. Maka diri itu adalah yang aware terhadap hati. Kan self awareness, kesadaran diri. Berarti kesadaran diri ini itulah sebenarnya kita gitu loh, yang menyadari hati saya ini sedang apa toh? Sedih toh. Iya. Pikiran saya ini sedang apa toh? Sedang overthinking toh. Gitu loh. Jadi ini yang perlu kita kenal gitu loh. Kalau katanya mau bahagia, ya syaratnya ini dulu. Bukan kita bagaimana caranya bisa merubah hati, bisa merubah emosi. Dari suasana yang sedih langsung ke bahagia gitu, tidak mungkin ya. Kalau mengalihkan bisa ya. Mengalihkan misalnya kita ke tempat-tempat wisata. Healing ya. Healing itu kalau nanti tidak mengenal diri ya sama saja kembali pulang ya tetap ya akan tidak terbawa lagi. Iya, terbawa gitu. lagi Itu yang harus kita kenal. Kita kenal dulu ya. Siapa diri atau kesadaran diri gitu. Pentingnya apa itu untuk self awareness? Ya, pentingnya sebenarnya gini, kalau kita ingin bahagia itu kita harus mengenal apa yang sedang terjadi pada diri saya ini. Bukan terbawa apa yang sedang terjadi loh ya. Bukan terbawa apa yang sedang terjadi, tapi menyadari apa yang sedang terjadi. Oh, menyadari apa yang sedang terjadi. Bedanya tahu ya Mbak Clara? Apa Mbak Clara apa? Kalau Mbak Clara menjelaskan gitu. Apa ya tadi? Bukan menyadari apa gimana Pak? Ya, kita harus menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, emosi, pikiran, ya kan? Bukan terbawa apa yang sedang terjadi. Jadi kita sadar apa sebenarnya yang terjadi dengan kita. Itu sadar. Oh, saya sedih. Nah, itu sadar. Tapi kalau kenapa sih saya sedih? Wah, ini bad mood ini sangat nggak enak sekali. Atau dia galau. Nah, itu namanya terbawa. Oh, terbawa arus. Iya. Kalau arus galau emosi. itu termasuk terbawa atau dengan yang sedang terjadi. Nah, iya. Makanya cepet-cepet dia harus mengenal diri, harus self awareness. Self-nya tuh aware terhadap apa yang sedang terjadi. Oh, saya sedih. Oh, saya galau. Nah, dengan begitu kita baru bisa melangkah untuk bagaimana. Harus bagaimana. Nah, gitu. Jadi kenali diri kita dulu, baru tahu harus bagaimana. Iya. Baru deh setelah itu bisa bahagia. Simpel tapi berat. Soalnya kita harus tahu bagaimana cara atau metode kita untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, gitu kan Pak? Yang perlu, karena sering kita itu dalam keseharian itu kadang-kadang kita itu tidak aware. Jadi kita tidak menggunakan kesadaran kita tidak self awareness, tidak kita gunakan dalam kehidupan, sehingga kita nyemplung dalam dunia emosi kita nggak terasa. Kebawa sana marah, kebawa marah, sedih kebawa sedih, overthinking kebawa overthinking. Nah, itu makanya sering menggalau itu tadi ya. Nah, akhirnya tambah. Sehingga perlu adanya satu cara atau metode bagaimana kita itu terlatih atau terbiasa menyadari apa yang sedang terjadi pada diri saya. Nah, makanya ada istilah psikologi itu dealing with stress. Dealing with stress. Ya. Apa itu? Dealing with stress itu artinya bahwa ketika kita stres itu kita deal dengan stres itu. Bikin kesepakatan dengan stresnya. Iya, oke stres, oke. Saling menerima, saling ini. Kamu stres, oke stres, oke saya deal with stress.
bukan reject ya, bukan menolak, bukan menghindar, tapi dealing with stress. Jadi ada kesepakatan tertentu dengan stres itu, artinya bahwa kita menerima. Maumu stres kan? Oke, stres. Dituruti. Kita harus terhubung dengan diri kita. Ya, kita harus terhubung dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Nah, maka dalam manusia itu kan ada namanya self, ada body, ada jasad, ada jiwa, ada self, ada body. Nah, jasad atau body ini ya apa yang terjadi pada ini. Nah, misalnya body itu pikiran, itu otak itu pikiran, terus kemudian dada ini perasaan, itu body. Jadi jasad itu, jadi pikiran dan perasaan itu masih jasad. Nah, ada unsur pikiran dan perasaan masih jasad. Masih jasad. Oh, iya, iya. Otak itu fungsi otak itu adalah bendanya, fungsinya adalah berpikir gitu. Seperti telinga. Telinga itu mendengar. Mendengar itu masih jasad. Masih jasad. Ya, berpikir itu masih jasad, karena ya? Letaknya di sini nih. Kalau perasaan letaknya di sini. Ya. Berarti masih jasad. Ya? Oke. Sebenarnya seru sekali, tapi harus disambung lagi nanti karena ada jeda dulu. Tetap di Bincang Psikologi TV 10. Kami segera kembali. Terima kasih sahabat TV 10, Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dan masih menghadirkan Pak Setio Purwanto sebagai psikolog kita di kesempatan kali ini. Ini tempatnya sejuk sekali, Pak. Kebetulan saat ini kita berada ngobrol-ngobrolnya itu, kita berada di Padepokan Patrap ya. Padepokan Patrap. Ini punyanya Pak Setio, ini tempat untuk konseling dan psikoterapi. Keren tempatnya, sejuk Pak. Begitu masuk itu langsung terasa suaranya ini loh, suara alam, berasa menyatu dengan alam. Kembali ke tema kita, sahabat TV 10. Tadi kita tentang self awareness. Nah, kita sampai pada tadi cara untuk mengenal ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang metode kita untuk membangkitkan kesadaran diri sendiri itu, Pak. Adakah metode khususnya? Iya. Sebenarnya metode khusus tidak ada ya, banyak metode sebenarnya yang bisa dilakukan. Gitu. Paling mudah itu kan karena ini kesadaran ya, yang kita perlu bangkitkan kan kesadarannya ya. Masih pingsan jadi harus disadarkan. Nah, ada kesadaran itu dari tidur ke bangun itu sadar. Kemudian setelah bangun menyadari, oh saya bangun ya, saya masih hidup ya, itu lebih sadar lagi. Setelah hidup sadar, oh saya pagi ini bahagia ya, nah itu lebih sadar lagi, menyadari emosi. Tapi pikiran saya masih banyak berpikir tentang utang misalnya. Nah itu menyadari pikiran. Nah terus gitu. Nah posisi menyadari inilah yang harus selalu kita bangkitkan. Harus selalu kita aktivasi, harus selalu on bahasanya ya, jangan off, on. Jadi biar terbiasa. Ya, gitu. Aware always, always aware, selalu sadar. Nah, selalu sadar. Jadi ini kan membuat jadi kita itu tidak seperti robot gitu loh. Kalau bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu kalau tidak ada kesadarannya itu kayak robot. Bangun tempat tidur mandi. Nah, itu robot. Tapi kalau dengan kesadaran, oh saya sudah bangun, oh saya kotor, oh saya harus bersih mandi. Nah itu dengan kesadaran. Ini agak beda. Jadi kita tidak seperti robot. Nah kalau robot itu ya tadi ketika emosi kita tiba-tiba negatif kita kena. Ya. Jadi prosesnya untuk menyadari itu bisa menggunakan yang sering digunakan di sini ya zikir. Oh metodenya di sini. Metodenya zikir. Jadi dengan menyadari bahwa tubuh saya digerakkan Allah, nafas saya digerakkan Allah, itu bentuk kesadaran. Saya menyadari Allah gitu. Nah, atau
kita menggunakan meditasi juga bisa, misalnya nafas, oh ini nafas masuk, nafas keluar, atau kita melatih misalnya kita pas ada emosi bergejolak begitu, kita menyadari oh ini saya sedang marah, oh ini saya sedang sedih, oh ini saya sedang perasaan. Jadi memang disengaja untuk menyadari. Nah, memang ini agak membutuhkan waktu ya, karena memang ini latihan khusus. Latihan khusus. Jadi memang harus diaktifasi setiap hari agar kita selalu sadar. Karena kalau enggak pasti kita akan terbawa emosi, terbawa pikiran. Banyak orang yang akhirnya pusing dengan kepalanya sendiri gitu. Karena apa? Ini pikiran nggak mau diem gitu kan. Nah, nggak sinkron antara keinginan tubuhnya tuh sebenarnya pengen istirahat, ternyata pikirannya masih ini. Nah, gimana bisa beberapa waktu lalu kita bahas ya. Jadinya ke sana. Nah, jadinya ke sana. Untuk nyetop ya, itu untuk memberhentikan pikiran yang selalu running gitu ya, atau perasaan yang bolak-balik nggak jelas. Itu dengan kesadaran. Karena dengan kesadaran itu kemudian kita terima apa yang sedang terjadi, maka akan terjadi proses ketenangan. Karena tidak ada stresor lagi. Iya. Adanya stresor itu jika kita tidak terima banyak pikiran, tidak terima banyak perasaan, bolak-balik perasaan, itu menjadi stresor. Nah, dengan kesadaran menyadari diri itu akhirnya stresor itu nggak ada, sehingga tiba-tiba perasaan itu jadi tenang, pikiran jadi tenang, karena nggak ada stresor, nggak ada yang menekan, sehingga dia jadi bebas itu loh, merdeka, pikirannya merdeka, perasaannya merdeka, tidak ada yang menekan, karena dia disadari dan diterima. Ya, seperti anak kecil kalau sudah diterima keinginannya, diiyakan gitu, tenang dia. Iya, nggak rewel. Tapi, ya, selama belum diterima keinginannya ya gitu ya. Itu sama terjadi pada pikiran dan pikiran. Makanya kita perlu self awareness itu agar kita itu menyadari apa-apa yang sedang terjadi gitu. Ini penting sekali. Iya. Tapi banyak yang maaf ya, kalau di tempat yang ini masih banyak sahabat-sahabat kita mungkin yang belum menggunakan kesadarannya untuk mengatasi atau untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Nah, kebanyakan pikiran negatif dipositifkan. Iya. Ya kan? Dipaksa untuk positif. Ya tambah negatif. Nah, itu yang terjadi gitu. Iya. Kemudian perasaan negatif dipositifkan, ya tambah negatif gitu. Karena ada merubah perasaan, merubah pikiran, itu sama saja menolak apa yang sedang terjadi pada pikiran dan perasaan. Ketika kita menggunakan self awareness kita, menggunakan kesadaran kita, kita bisa deal with stress tadi, dealing with stress, kita bisa bikin ada kesepakatan. Stres, oke. Nah, siapa yang dealing with stress? Ya sebenarnya diri itu, yang sadar itu tadi, nggak ada yang lain. Maka dalam Islam kita ini ada nafs, ya, nafs itu jiwa, dan ada jasad. Jasad itu ya ada emosi, ada pikiran. Gitu. Nah, nafs ini atau jiwa ini yang inilah sebenarnya kita gitu loh. Diri kita sebenarnya ini ya jiwa ini, atau yang sadar ini. Nah, kita jangan jadi jasad, nanti kita akan terbawa arus. Kita jangan jadi perasaan, nanti akan terbawa perasaan. Kita jangan jadi pikiran, nanti terbawa pikiran. Overthinking. Tapi kalau kita menjadi jiwa, maka kita menyaksikan. Kita hanya menyaksikan bagaimana pikiran, menyaksikan bagaimana perasaan, sehingga disitulah muncul satu ketenangan. Jadi mulai dengan mengenal diri. Jadi itu lebih ke memahami diri kita sendiri. Itu juga ini ya Pak ya, bisa untuk mengetahui potensi, bisa itu Pak, self awareness. Oh bisa ya, kelebihan kita apa? Iya, gitu? Kita akan lebih peka dengan apa yang sedang terjadi. Misalnya, saya capek, saya potensinya ini, saya bisa ya dari self awareness itu. Saya karena kesadaran itu seperti radar. Semakin sadar, kesadarannya meluas. Semakin sadar lagi, meluas lagi, sehingga dia lebih aware, ya kan? Contoh lah misalnya, saya naik mobil itu kesadaran saya semobil itu.
ya toh? Ketika ada berpapasan itu, saya bukan yang jasad ini bisa tabrakan loh. Saya selebar mobil gitu. Kalau saya naik truk ya kesadaran saya seluas truk gitu. Sehingga ketika papasan itu saya bisa memperkirakan, oh ini tidak akan terjadi serpetan. Saya bisa memperkirakan itu. Nggak usah pakai meteran, keluar di meter ya, enggak. Pakai kesadaran. Nah, artinya apa? Bahwa dengan kita lebih aware itu kita akan lebih peka dengan lingkungan kita. Dengan diri kita juga terutama. Jadi tahu potensinya itu tadi ya, terus malah justru bisa lebih berkembang. Lebih berkembang. Nah, sekarang saya pengen tahu juga ciri-ciri seseorang itu yang memiliki self awareness yang baik itu seperti apa, Pak? Salah satu ciri utamanya dia lebih responsif daripada reaktif ya. Jadi kalau orang yang dia self awareness udah bagus, dia tuh responsif gitu. Dia akan merespon sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan reaktif. Kalau reaktif itu ketika melakukan dia tidak ada kesadaran. Jadi reaktif itu langsung membalas gitu loh. Tapi kalau responsif itu dia sadari dulu, disadari dulu baru merespon. Baru merespon, iya. Nah, kenapa ketika seorang ayah atau ibu memarahi anaknya gitu ya, anaknya misalnya berulah gitu, dia marah. Nah ini reaktif. Setelah itu gelo. Orang tua gelo, kenapa tadi saya marah ya, itu karena reaktif. Gelonya di belakang. Nah kalau orang responsif, orang yang sudah self awareness bagus, ketika anak nakal, dia sadari anaknya itu, ini kenapa anak ini, kok dia kok main-main gitu, kenapa, kok dia kenapa, oh dia mintanya ini. Oke saya, oh ternyata dia tidak nakal, ternyata dia kreatif. Jadi nah, bisa antisipasi dulu ya. Nah itu karena dia aware dengan anaknya tadi. Tapi kalau tidak aware, pukul, anak gelidik. Ya. Wah, setelah itu, tapi sudah terlanjur ya. Nah. Oke, jadi intinya kalau kita self awareness itu juga dampaknya ke orang lain, ke lingkungan itu juga. Ke lingkungan, ke orang lain. Tidak hanya ke diri kita. Tidak hanya ke diri kita. Iya. Oke, iya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait materi kita hari ini. Waduh, materi kayak kuliah aja. Terkait tema kita tentang self awareness ini untuk mendapatkan kebahagiaan, Pak Setio. Iya. Kalau sebenarnya dalam hati kita itu kita nggak bisa menentukan ya positif negatif. Ya, yang terjadi pada emosi kita ya berbolak-balik ya negatif ya positif. Jadi apapun yang terjadi pada emosi kita, kalau kita ingin bahagia ya harus ya positif ya diterima, negatif ya harus diterima. Itu biar selaras ya. Ya memang itu yang terjadi pada emosi kita, ya kan? Ya. Jadi apapun yang terjadi pada pikiran, perasaan ya harus diterima. Nah itu kalau ingin bahagia. Kalau tidak ingin bahagia ya tolak aja yang sedih-sedih itu, di reject, di ini ya itu nanti akan. Iya. Mesti tambah. Tapi untuk bahagia itu intinya adalah semuanya selaras ya. Seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, kalau nggak salah itu happiness is when what you think, what you say, and what you do in harmony. Nah, itu jadi selaras semuanya. Baik. Terima kasih Pak Setio untuk obrolannya di Bincang Psikologi edisi kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dulu Bincang Psikologi untuk edisi kali ini. Saya Carla Ratna undur diri, tetapi TV 10 inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.